kajiannya. Pengertian fonetik. Fonetik merupakan bidang kajian ilmu pengetahuan yang menelaah bagaimana manusia menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam ujaran, menelaah gelombang-gelombang bunyi bahasa yang dikeluarkan, dan bagaimana alat pendengaran manusia menerima bunyi-bunyi bahasa untuk dianalisis oleh otak manusia. Nah, secara umum itu fonetik dapat dibagi menjadi 3 bidang kajian, yaitu fonetik fisiologis, fonetik akuistik, dan fonetik auditoris atau biasa disebut fonetik persepsi. Adapun pengertian dari fonetik fisiologis itu merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang fungsi fisiologis manusia. Seseorang yang ingin mengkaji bunyi-bunyi bahasa harus mengetahui juga berbagai struktur mekanisme peraturan, memahami fungsi setiap mekanisme tersebut dan peranannya dalam menghasilkan berbagai bunyi bahasa. Pengertian dari fonetik akuistik itu merupakan struktur fungsi bunyi bahasa dan bagaimana alat pendengaran manusia memberikan reaksi kepada bunyi-bunyi bahasa yang diterima. Sedangkan pengertian fonetik auditoris atau biasa disebut fonetik persepsi itu merupakan bagaimana seorang pendengar menganggap bunyi-bunyi yang diterima sebagai bunyi-bunyi yang perlu diproses. Gunanya itu sebagai bunyi-bunyi bahasa bermakna, dan apakah ciri-ciri bunyi bahasa itu dianggap penting oleh pendengar dalam usaha untuk membedakan setiap bunyi bahasa yang didengar. Nah, adapun ketidaklancaran berujar yang terkait dengan kajian fonetik. Masalah ketidaklancaran berujar dapat dilihat dari segi atau keadaan kelemahan organ pertuturannya, keadaan suaranya, dan kelancarannya berujar. Permasalahan ini biasa disebabkan oleh kegagapan. Nah, pengertian dari kegagapan itu merupakan salah satu permasalahan yang berhubungan dengan ketidaklancaran ketika berbahasa yang dialami oleh seorang penutur. Ciri-cirinya yaitu ada dikatakan pemendekan, pemanjangan, dan pengulangan. Permasalahan yang kedua itu kelumpuhan saraf otak. Nah, pengertian dari kelumpuhan saraf otak itu istilah kelumpuhan otak merujuk pada kecederaan di bagian tengah sistem nervos otak manusia yang mengakibatkan proses arahan dan perpisahan dari otak ke saraf penggerak yang mendorong pergerakan anggota tubuh sangat lemah bahkan tidak berfungsi. Pada permasalahan yang ketiga itu kerusakan pendengaran. Nah, pengertian dari kerusakan pendengaran itu merupakan penutur yang mempunyai kualitas pendengaran yang rendah, berkemungkinan gagal untuk mengenal dengan baik bunyi-bunyi yang berfrekuensi tinggi, misalnya bunyi S dan F. Karena itu, dia akan menghadapi masalah ketika memahami perkataan dalam suatu ujaran yang mengandung bunyi-bunyi yang berfrekuensi tinggi. Yang terakhir itu belahan langit-langit mulut. Berdasarkan pemahaman tentang keadaan artikulator dan titik artikulasi serta tekanan dan aliran rongga mulut atau hidung, penutur yang mempunyai belahan langit-langit mulut ini ahli fonetik biasa mencoba membantu memperbaiki kualitas bunyi yang dihasilkan. Kondisi kajian fonetik. Satu itu kajian fonetik di barat. Di barat, kajian linguistik itu dilakukan dengan cara scientific atau ilmiah.
menggunakan alat pemeriksaan, penyelidikan, dan percobaan diadakan. Banyak hasil diperoleh dari penyelidikan ini. Gunanya itu kajian ini belum berkembang dengan baik karena hasil kajian hanya memberikan penjelasan kepada kita mengenai bagaimana gerakan alat-alat bicara dan hasil-hasil yang diperolehnya. Nah, penjelasan ini belum sampai kepada kegunaan praktis dalam kehidupan berbahasa sehari-hari, termasuk misalnya bagaimana menangani penutur yang mempunyai cacat bicara. Adapun kondisi kajian fonetik yang kedua itu sejarah perkembangan kajian fonetik. Pengkajian fonetik itu ditangani secara serius sejak terbentuknya International Phonemic Association (IPA) pada tahun 1886 di Barat. Walaupun buku-buku yang membicarakannya bunyi bahasa telah terbit sejak tahun 1569, walaupun IPA terbentuk tahun 1886, di Inggris sendiri pengkajian fonetik digeluti secara intensif mulai tahun 1907, yaitu setelah University of London mengakui usaha-usaha Daniel Jones dan melantiknya sebagai dosen dalam pengkajian fonetik di University Select. Apa tokoh ilmu fonetik? Satu itu menurut Bertil Mamberg, seorang fonetis Prancis, mendefinisikan fonetik sebagai pengkajian bunyi-bunyi bahasa. Fonetik adalah pengkajian yang lebih menitik beratkan pada ekspresi bahasa, bukan isinya. Yang dipentingkan adalah bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan penutur, bukan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua itu J.D. O'Connor. Menurut O'Connor, fonetik ialah ilmu yang bersangkut paut dengan bunyi-bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi-bunyi yang dapat didengar ini kemudian diformulasikan sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang terdapat dalam bahasa masyarakat yang bersangkutan. Formula bunyi-bunyi ini diberi fungsi tertentu sehingga dapat dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Menurut David Abercrombie berpendapat bahwa fonetik ialah ilmu yang bersifat teknis. Dalam ilmu ini suatu bahasa akan dilihat secara analitis, yaitu tidak saja mendengar percakapan tetapi juga menyadari setiap gerak jasmani yang melatar belakanginya. Sewaktu kita bernapas misalnya, udara tidak dikeluarkan terus-menerus, aliran udara tidak berkelanjutan. Otot pernapasan tegan dan kendur berulang-ulang dalam satu pernapasan yang panjang. Rata-rata gerakan tegang kendur otot pernapasan adalah adalah 5 kali dalam 1 detik atau 300 kali dalam 1 menit. Udara dikeluarkan dari paru-paru setiap kali hembusan.